Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Cisan Kasih. Kali ini Cisan akan mereview film horor Indonesia tahun 2024 yang berjudul Pemandi Jenazah yang disutradarai oleh Hadrah Daeng Ratu. Film ini diproduksi oleh VMS Studio. Siap-siap jantungan ya, bagi yang penakut jangan nonton. Di sebuah desa ada satu-satunya seorang pemandi jenazah bernama Bu Siti. Bahkan beliau juga mengajarkan putrinya yang bernama Lela tentang tata cara memandikan jenazah. Bu Siti berharap Lela dapat meneruskan pekerjaannya menjadi seorang pemandi jenazah. Namun pekerjaan ini sangat beresiko dan tidaklah mudah. Banyak kejadian mistis yang dialami oleh seorang pemandi jenazah. Seperti halnya mereka dituntut untuk pemberani dan merahasiakan aib dari jenazah yang dimandikan. Suatu hari, sahabat Bu Siti yang bernama Bu Ida mengadakan acara khitanan cucunya. Selain dengan Bu Ida, Bu Siti juga bersahabat dengan Bu Ana, Bu Tuti, dan juga Bu Teri. Persahabatan mereka sudah berlangsung sangat lama. Di acara itu, Bu Siti melihat tanda-tanda kematian pada Bu Ida. Setelah acara selesai, Bu Ida meminta sahabatnya untuk segera pulang. Karena firasatnya yang gak enak, lalu Lela mendatangi Bu Siti, tapi terlihat pakai payung. Para warga berfirasat sama seperti Bu Siti, bahwa itu merupakan pertanda kematian seseorang dan jika jalan pakai payung, artinya hari itu akan ada orang yang meninggal. Di perjalanan pulang, Lela dihampiri oleh Arif yang merupakan adik laki-lakinya. Arif meminta izin kepada Bu Siti saat itu untuk merenovasi rumahnya Mbak Rika yang mana gentengnya bocor. Terlihat saat sholat maghrib, Bu Siti mengalami kejadian yang aneh. Seperti ada sosok lain di belakangnya, tapi Bu Siti tetap melanjutkan sholatnya. Tak hanya itu, beliau juga dikejutkan putrinya Lela tiba-tiba berada di belakangnya. Saat itu, Lela meminta izin belajar make up pengantin bersama temannya di desa sebelah, tetapi Bu Siti tidak mengizinkannya. Yang diinginkan Bu Siti, Lela fokus belajar menjadi pemandi jenazah, karena profesi ini sudah turun-temurun di keluarganya. Lela pun menjadi kesal pada ibunya. Diperlihatkan ketika Bu Siti hendak memakan camilannya, dia terkejut karena cemilannya membusuk dan mengeluarkan belatung. Hal itu diyakini Bu Siti merupakan pertanda bahwa di malam itu akan ada warga sekitar yang meninggal. Lalu tak lama speaker masjid pun berbunyi menyiarkan informasi bahwa Bu Ida telah meninggal. Mendengar hal itu, Bu Siti bergegas ke rumah sahabatnya itu. Saat itu hujan sangat deras, akhirnya Bu Siti sampailah di rumah Bu Ida. Lalu Bu Siti terkejut melihat jenazah Bu Ida yang sangat mengenaskan yang mengeluarkan banyak darah di mulutnya. Bu Siti segera meminta warga menyiapkan tempat untuk memandikan jenazah Bu Ida. Di sisi lain, Lela yang sedang tidur di rumah tiba-tiba mendengar sesuatu di atas atap rumahnya. Terlihat atap rumahnya bocor dan air hujan pun masuk ke dalam rumah. Tidak lama kemudian Arif datang dan segera membantu kakaknya menutup genteng yang bocor. Tak lama kemudian Bu Siti pun pulang. Karena melihat ibunya terlihat lemas, Lela segera mengantar ibunya masuk ke dalam kamar. Kemudian Lela membuatkan ibunya segelas teh manis hangat agar ibunya lebih tenang. Setelah cukup tenang, Bu Siti berjalan ke halaman luar. Lalu dia membakar bajunya yang terkena darah Bu Ida. Lela bertanya apa yang terjadi kepada Bu Ida, mengapa beliau meninggal dalam keadaan banyak darah seperti itu. Bu Siti sebenarnya tahu Bu Ida mati secara tidak wajar, namun dia ingat sebagai seorang pemandi jenazah, dia dilarang untuk membuka aib sang jenazah. Oleh karena itu, Bu Siti tidak merespon pertanyaan putrinya. Lela meminta ibunya beristirahat, sedangkan dia yang akan mengambil alih membakar baju itu. Kemudian Lela menemukan selembar foto yang telah robek di tumpukan baju itu. Ternyata itu adalah foto Bu Siti dengan para sahabatnya. Alih-alih dibakar, Lela malah menyimpan foto itu. Malam harinya terlihat dari arah langit sesuatu yang aneh menuju rumah Bu Siti dan menembus ke atap rumah. Kemudian muncul bayangan tangan mengerikan dan seketika menyerang Bu Siti. Di waktu subuh, Lela terbangun dan dia terkejut menangis histeris melihat ibunya yang telah meninggal.
Di pagi harinya, Lela masih bersedih atas meninggalnya sang ibu. Sampai-sampai ketika hari sudah siang, jenazah Bu Siti belum juga dimandikan. Para warga menguatkan Lela agar bisa memandikan jenazah ibunya, karena Lela adalah penerus pemandi jenazah di kampung itu. Tak pernah terbayangkan Lela harus menjadi penerus ibunya dan memandikan jenazah ibunya secepat itu. Saat hendak memandikan jenazah ibunya, Lela melihat kejanggalan di mana mata ibunya tidak mau tertutup. Lela lalu berbisik meminta ibunya agar ikhlas akan kematiannya. Setelah itu Lela mulai melakukan proses pemandian jenazah ibunya. Alangkah terkejutnya Lela ketika menemukan kawat besi di dalam mulut ibunya. Mungkin inilah yang menyebabkan ibunya mengeluarkan banyak darah dari mulutnya. Setelah proses pemakaman Bu Siti selesai, Lela tidak bercerita apapun tentang kawat yang ada di dalam mulut ibunya. Lela berusaha menjaga aib sang ibu. Terlihat Bu Tari datang ke rumah Lela dengan niat memberikan uang takziah atas meninggalnya Bu Siti. Saat Lela menghampirinya, tanpa sengaja Bu Tari dan yang lain melihat kasur Bu Siti terdapat banyak noda darah. Dari situ warga menduga Bu Siti mati secara tidak wajar. Karena kejadian itu, Lela segera mencuci sprei yang terdapat noda darah ibunya. Kemudian Lela menemukan sebuah kawat besi lagi pada sprei itu. Mulai saat itulah Lela yakin ibunya mati karena dibunuh. Walaupun ibunya baru saja meninggal, tetapi Arif sudah bekerja lagi. Siang itu Arif masih membenarkan genteng bocor di kontrakan Mbak Rika. Setelah Ba'da Isya di masjid ada acara tahlilan atas meninggalnya Bu Ida dan Bu Siti. Tahlilan ini disatukan karena kematian mereka sangatlah berdekatan dan juga karena keluarga Bu Ida sangat jauh. Di saat acara tahlil berlangsung, tiba-tiba lampu mati. Kemudian semua warga mempercepat bacaan tahlilnya. Lela melihat sebuah pertanda kematian Bu Ana akan segera menemui ajalnya. Setelah acara tahlil selesai, Lela pulang ke rumahnya. Dia melihat ada sosok ibunya sedang sholat di kamar. Tanpa sengaja Lela menginjak sebuah kawat besi membuat kakinya terluka. Malam semakin larut, terlihat ada sesuatu yang datang ke rumah Bu Ana. Ketika itu, Bimo anak Bu Ana akan pergi merantau untuk bekerja. Bu Ana tampak khawatir karena akan jauh dari anak sematawayangnya. Di saat sedang mengobrol, Bu Ana melihat bayang-bayang hantu di pintu. Itu pertanda kematian akan datang menghampirinya. Pada saat Bimo mempersiapkan barang-barangnya, Bu Ana seketika diserang oleh hantu itu dan langsung meninggoy. Bimo segera datang ke rumah Lela untuk meminta tolong memandikan jenazah ibunya. Tetapi saat itu Lela sudah tidak mau lagi menjadi seorang pemandi jenazah dan mengurung diri di dalam kamarnya. Tak lama arwah Bu Ana pun menghampirinya. Dia terus meminta tolong agar Lela memandikan jenazahnya. Akhirnya Lela datang ke rumah Bimo untuk memandikan jenazah Bu Ana. Ketika proses pemandian jenazah sedang berlangsung, Lela mengalami kejanggalan di mana tiba-tiba jenazah Ibu Ana terbangun lalu menepuk-nepuk perutnya. Ternyata di dalam perut Bu Ana terdapat kawat. Ketika ditarik, ternyata kawat itu sangatlah panjang. Setelah itu jenazah Bu Ana tertidur kembali, namun matanya terbuka sangat lebar seolah-olah sangat kesakitan. Lela membacakan sebuah doa. Pada akhirnya mata Bu Ana pun tertutup. Keesokan harinya Lela datang lagi ke rumah Bimo untuk membantunya siap-siap karena dia akan pindahan. Di pertengahan jalan Lela melihat Arif sudah berada di kontrakan Mbak Rika. Lela merasa adiknya memiliki hubungan lebih dengan Mbak Rika karena mereka sangatlah dekat. Sesampainya di rumah Bimo, Lela segera membantunya mengemasi barang-barangnya. Bimo jadi merantau saat itu karena dia sudah berjanji pada ibunya. Bimo pun bercerita pada Lela tentang keanehan dari kematian ibunya semalam, yang mana sebelum meninggoy, Bu Ana terus menyebut nama Bu Nur. Lela bertanya siapa Bu Nur. Kemudian Bimo memperlihatkan sebuah album foto. Itu adalah foto-foto ibu mereka saat bersama di kebun raya dan di bagian tengah adalah Bu Nur. Jadi bisa dikatakan Bu Nur dulu adalah teman baik dari ibu-ibu mereka, tetapi sekarang Bu Nur sudah tidak ada di kampung itu lagi karena memiliki masalah dengan para sahabatnya, yang mana Bu Ida, Bu Siti, Bu Tuti, Bu Teri, dan Bu Ana menganggap Bu Nur sebagai perebut suami orang.
Dia telah merebut ayah Bimo dan juga ayahnya Lela. Itulah yang Bimo tahu tentang Bu Nur. Lela pun mulai berpikir apakah dalang dari kematian ibu-ibu mereka adalah Bu Nur, karena Bu Nur memiliki masalah dengan para sahabatnya. Lela pun menjadi saksi mata ibunya sendiri dan Bu Ana mendapat teror santet yang sama, yaitu kawat besi. Tetapi Lela belum sepenuhnya yakin jika Bu Nur adalah pelakunya karena dia belum tahu penyebab kematian Bu Ida. Apakah Bu Ida mendapatkan santet kawat besi juga? Jika iya, maka benar Bu Nurlah pelakunya. Malam harinya Lela nekat datang ke kuburan lalu menggali makam Bu Ida. Setelah dicek, ternyata benar terdapat kawat besi di mulut Bu Ida. Pada saat itu, akhirnya Lela yakin Bu Nurlah yang mengirim semua santet-santet itu. Lalu tiba-tiba muncullah banyak pocong berwajah menyeramkan datang menghampiri Lela. Lela pun segera pergi dari kuburan itu. Keesokan harinya, lagi-lagi terdapat pengumuman dari speaker masjid di mana warga digemparkan dengan kabar makam Bu Ida yang sudah terbongkar. Para polisi meminta pada warga agar mengaku siapa yang telah melakukannya. Arif menemukan pacul di bawah ranjang. Arif pun mengetahui Lela lah yang telah membongkar makam Bu Ida semalam. Lela menjelaskan jika ia hanya ingin membuktikan apakah Bu Ida mengalami santet atau tidak. Dan ternyata Ibu Ida juga terkena santet itu, sama seperti ibu mereka dan juga Bu Ana. Dengan lantang Lela berkata pelaku santet adalah Bu Nur. Ternyata ucapan itu didengar oleh Bu Teri dari luar rumah. Lalu para emak-emak gosip pun beraksi menyebarluaskan bahwa Bu Nur pengirim santet ilmu hitam itu, sehingga semua warga kampung pun tahu. Hal itu membuat Lela dimarahi oleh pihak kepolisian setempat karena sudah membuat kegaduhan yang mana menyebarkan kabar kebohongan bahwasana Bu Nur pelaku santet ilmu hitam itu. Polisi menjelaskan jika dulu memang benar Bu Nur tinggal di desa itu, tetapi sekarang Bu Nur sudah meninggal karena bunuh diri. Bu Nur punya satu anak perempuan dan sekarang mungkin seumuran dengan Lela. Polisi itu pun memperingati agar Lela tidak membuat onar lagi. Malam harinya ia mencoba mencocokkan foto para ibu-ibu itu yang utuh dengan yang sudah robek, dan ternyata benar, foto yang hilang adalah fotonya Bu Nur. Arif berkata, jangan sampai semua perbuatan Lela membuat arwah ibu dan teman-temannya menjadi tidak tenang. Ketika Lela tengah tidur, tiba-tiba ilmu hitam itu mendatanginya. Dia pun kemudian diserang dan ketika itu tewas. Setelah dimandikan, jenazah Lela langsung dikafani dan pada malam itu juga jenazahnya dibawa untuk dikuburkan. Di dalam keranda seketika jenazah Lela membuka matanya lalu ia pun menjerit dengan sangat histeris. Ternyata semua itu hanyalah mimpi buruk. Lela mulai penasaran siapa anaknya Bu Nur yang polisi katakan kemarin. Anak perempuan yang seumuran dengannya yang ada di kampungnya itu hanyalah Rika saja. Pada akhirnya Lela nekat diam-diam masuk ke kontrakan Rika tanpa sepengetahuan siapapun karena Lela telah mengambil kunci kontrakan Rika yang dipegang oleh Arif. Karena Arif sering servis gendeng bocor dan saat itu Lela melihat ada satu keramik yang terlihat aneh. Ternyata di bawah keramik itu terdapat foto ibu-ibu yang telah disantet. Di sisi lain, teror santet mulai datang ke rumah Bu Tuti. Di saat Bu Tuti diserang, kakinya menginjak kawat besi. Lalu ketika masuk ke kamar mandi, Bu Tuti terpleset. Seketika matanya tertancap oleh kawat dan Bu Tuti pun tewas dalam keadaan yang mengenaskan. Lagi-lagi Lela mengalami hal mistis saat memandikan jenazah Bu Tuti, di mana jenazah Bu Tuti seketika bangkit lalu terlihat kawat besi menjalar pada daging-dagingnya. Kawat besi itu pun berhasil dikeluarkan oleh Lela lewat mulutnya. Di luar ruangan, para polisi mendesak ingin masuk untuk mengecek jenazah Bu Tuti karena para polisi mulai curiga jika kematian-kematian di kampung ini disebabkan oleh pembunuhan. Lela yang mulai sadar lalu dia berkata jika mereka memang dibunuh tapi dengan cara santet ilmu hitam dan pelakunya adalah Rika, anaknya Bu Nur. Seketika perhatian teralihkan, terlihat para warga yang mengalami kesurupan massal. Di saat itu Rika pun bergegas pulang.
ibunya akan segera pergi karena dia takut diamuk secara massal. Namun saat akan pergi, Rika sudah diciduk oleh para ibu-ibu yang tersulut emosi. Rika langsung ditarik keluar lalu dihakimi secara massal. Dari kejauhan, Lela melihat itu dengan sangat puas karena pelaku pembunuh ibunya mendapat ganjarannya. Kejadian itu pun sama persis seperti beberapa tahun yang lalu di mana Bu Nur diamuk massa juga karena difitnah telah merebut suami orang. Bu Nur dipukul, dibanting dan wajahnya ditempelkan pada pagar kawat besi yang ada di halaman rumah. Rika kecil melihat itu dari jendela rumah, hatinya sangat sakit melihat ibunya diperlakukan seperti itu. Rika akhirnya membela diri bahwa semua santet itu adalah bayaran untuk mereka semua yang telah menyiksa ibunya sampai mengalami kecacatan dan telah membuat ibunya menderita sampai akhir hayatnya. Namun hal itu tidak merubah sedikit pun niat ibu-ibu untuk menghajar Rika. Bahkan arwah Bu Ida, Bu Ana, dan Bu Tuti tampak senang melihat Rika disiksa. Sementara itu, Bu Siti sebaliknya, dia meminta Lela untuk menghentikan semua itu. Lela pun sadar jika semua itu salah dan mereka tidak berhak untuk main hakim sendiri. Lela pun berlari masuk ke dalam kerumunan ibu-ibu itu. Melihat kakaknya dipukul, Arif yang baru datang masuk juga ke dalam kerumunan, berusaha melindungi sang kakak. Naas kepala Arif pun dipukul sangat keras sehingga mengalami pendarahan. Arif pun meninggal dunia saat itu juga. Beberapa tahun kemudian film ditutup dengan Lela yang kini sudah menjadi pemandi jenazah profesional. Ketika itu jenazah yang ia mandikan mengeluarkan susu pada anunya. Namun sekarang Lela memilih untuk diam dan menutup rapat-rapat aib jenazah yang ia mandikan. Dan film pun telah selesai.